Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Odo, matan mbak isukan sampai ke malam. Kami mengawani piandang sanak Pro 4. 87,7 awan 105,9 FM. Mendengarkan suara budaya Banjar. Pro 4 RRI Banjarmasin. Pro 4 RRI Banjarmasin. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kahfi kembali menemani Dang Sanak untuk malam hari ini. Saya bersama Pak Haji Anang Syahrani. Kita akan membahas tentang si Palui Imam Trawih. Nah, ini kita berhubungan dengan bulan suci Ramadan dan Sanak Pro 4. Nanti kita mau mendengar cerita dari Pak Haji pada malam hari ini ya. Dan namanya pun juga madihin syair bakisah. Kalau minggu lalu hanya bermadihin tak lengkap rasanya kalau malam ini saya tidak mendengar, ulun kada mendengar Pak Haji juga bersyair sedikit gesan bubuhan kita. Tapi ulun hendak menyapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiapa sehat kabian? Ya kurang pang pina kenal pot pina macet sebelah. Karena cuaca Pak Haji lah. Iya. Inggih. Tapi alhamdulillah malam hari ini pian masih kawah hadir. Alhamdulillah. Ya. Masih ada rekaman lagi juga Gesan Pro 1. Kita alhamdulillah sudah 10 pang lah. Kita Inggih. cicil pulang ada 5. Inggih. Nah, karena memang kekawanan hendak mendengarkan. Inggih. Papadah pian Pak Haji Anangnya lawan 5 yang bagus jar. Jujur. Nah, jadi ya, ujung-ujungnya bisa us, bisa as. Inggih. Nah, itu pang bubuna ke-7 mendengarkan. Totalnya tahun ini 30 juga Pak Haji. Tetap 30. Tetap kita. 30. Inggih. Bagaimanapun situasinya ujar kita RRI tetap menampilkan madihin. Inggih. Jadi malam ini 5 berarti lah pulang lah. Iya. Supaya sampai 15 dulu ya kalau Ya, dicicil. insyaallah. Dan Inggih. seminggu kalau 10, jadi 2 Amin. minggu aja habis kita. Habis dah. Terus santai karena kan ada gawian lain lagi kalau ini yang digawi. Banyak gawian kita. Inggih bujur. Jadi kita hari ini membahas tentang si Palui Imam Trawih. Nah, apa namanya nih? Apa si Palui Imam Trawih? Ulun hendak pang dulu mendengar pian besair dulu kayak itu nah sebelum sebelum kita mulai ke topik pembahasan gitu nah. Ya. Dengan bismillah kalam dimulai, memuji Allah Tuhan yang Esa. Salawat salam hagan baginda, batamuan pulang di bulan mulia. Di bulan suci syair madihin, pesan dakwah menuju muttaqin, berpuasa ibadah penuh dengan yakin, insyaallah sempurna wahai shaimin. Malam ini syair madihin bakisah, kisah tarawih di bulan berkah, mengangkat tokoh Palui bermadah
insya Allah mengandung hikmah. Dikawani ulun lawan wan kahfi, ujar sidin basair itu mulai sebelum diangkat kisah malam ini, tetap menyapa pendengar Pro 4 RRI. Baik Abah Sopian di tanah laut, mudahan berkah puasa tertaut. Walau lapar dan haus ma igut-igut, iman di dada kada tak cabut. Inilah syair awallah kisah, dengan berkah bulan yang hikmah. Kisah si Palui ma'ampar sajadah, wani jadi imam cuma di rumah. Nah itu wan kahapia. Ulun selalu menikmati kalau pian lagi bersyair, apalagi sudah beberapa tahun belakangan ini kan mengawani ulun kalau misalnya lagi buka puasa kayak gitu. Nah karena kan kami memutarkan, jadi kayak ini momen yang hanya setahun sekali kami rasakan kayak gitu. Nah Pak Haji Ai. Nah makanya karena kan ulun kangen, karena yang 2 minggu yang lalu kita berdapat itu kan karena bersyair kita. Ini kada bersyair karena pian juga habis bulik acara, bulik dari kantor. Lo baju dinas. baju dinas, jadi kan kasihan juga pian karena sudah kita waktunya terbatas, jadi malam hari ini alhamdulillah kabul. Alhamdulillah. Karena pialah lagu syair itu macam-macam cara membawanya. Kalau ulun nih ujung nyambat tuh pesisir sungai lagunya. Jadi mandu-anduh begamat. Lawan spontan. Nah itu spontan tuh ngalih. Jadi kalau besusun pada hulu tuh nyaman aja. Bujur. Nah kalau madihin usulun susun, karena ini kan pesannya juga banyak. Kedua karena ulun kesibukan, kadang-kadang ingatan ulun ini bisa berubah-ubah nih lah. Jadi ulun harus ada punya minimal itu sketsanya lah. Jadi ada juga pijakan ulun. Tapi walaupun kada itu kadang-kadang bubuhnya menakuni pin baca juga kabahagiaan nang jakada juga tuh garisannya aja. Supaya ulun kada lepas kontrol gitu nah. Nah jadi alhamdulillah wan kahfi, kenapa madihin syair bakisah ada 3 kata tuh. Ada madihin, ada syair, ada kisah. Nah artinya madihin itu ada syairnya juga. Kemudian syair itu ada madihinnya juga. Nah karena apa? Setiap memainkan madihin pasti ada syair di situ. Nah ujungnya sama. Bedanya sebutin aja. Kalau kita bahasa syair itu ujungnya sama 4 baris. Kalau madihin itu tidak terbatas. Tergantung kemampuan si pemadihinnya. Dan pilihan katanya ini ujar bubuhan pengamat panglah. Ulun pahajanang elon pian sebuting. Ujungnya nang itu pahajanangnya teratur ampun pian. Lawan kami kawa menerjemahkan. Ulun ingin juga kadingat lagi juga limbang itu ada kok lagi diulangi. Karena spontan tadi. Spontan. Kalau ulun catat tuh alhamdulillah bisa jadi referensi kekawanan. Nah, artinya ulun berharap madihin tuh bukan hanya sekedar humor segar, tapi ada juga tuh pesan-pesannya. Sama kayak si Palu yang malam ini. Nah, jadi kenapa kisahnya? Palu ini kisahnya pemulaan itu. Tulak tarawih dulu pemulaannya hari pertama. Tulak ke masjid membawa sejadah Palui. Ujar bininya, pian ngatakan umpati imam aja. Nah, biasanya kan kalau orang dilanggar atau di masjid, tapi kada semuanya pang, wan kahapialah. Anak belajuan. Palui
bulik tuh Palu ini limbah hari pertama tadi, mana? Nggih. Limboy Palu. Uma aja Palu ini nih. Pacah samurat nunda neng ini. Apa kelajuan kah kepanasan kah Pak Haji? Mana laju, mana panas, mana kada kipas angin Palui. Nggih. Uma Palui. Anak menyumpah sudah sembahyang, kada ikhlas lalu udah sembahyang neng ini aja. Ujar Palui nih. Nggih. Jadi babaya unda betunduk sudah berdiri je Palui. Babaya unda baruko sudah bersujud. Han unda ini kayak apa lagi? Aku dingeh sudah nang kayak ini. Artinya jarak aku ke masjid. Nggih. Aku nak menggawe seorang aja. Hoi, jabininya bisa kapian? Pah, undan nih murid Pak Kacil hidup. Nah, Pak Kacil hidup tuh rupanya di kampung sini tuh tuan guru juga bahari. Nggih. Siapa nak ada kana lawan unda? Oh, ayo kita rasanya pian nih banyak jalah hafalan ada Jepang aja artinya. Fatihah 4 tuh Paloi. Ya barang aja Allah hakumut lah jauh udah mau mulai. Nggih. Wah bagus Paloi nih. Rakaat pertama sampai nang keempat. Bagus saja. Cuma bininya ini pindah gamat menyahuti itu nah. Nggih. Lalu Paloi ini 5 rakaat nang sudah pada 4 witir tuh nah. Nggih. Jadi kan Rabbana walakal sami Allahu liman hamidah ojo Palui. Nggih. Kurang ngajar bininya menyambat Mamundan ini. Lalu menyahuti bininya tadi. Nggih. Rabbana walakal hamdan ya. Woi. Jadi Mbak Tuntung salam tertawaan. Kenapa pengen tertawa kak? Aku tadi mengantuk banar aja Paloi karena menyambati nang abah Hikam, mama Hikam pang aruh mama aja. Kebetulan mamanya nih ngarannya si Hamidah. Nggih. Jadi sami Allahu liman hamidah aja Paloi. Bininya tersinggung. Rabbana walakal hamdan. Jadi Palui membaca Quran aja binas itu bulu-bulik gitu nang tepuntal-puntal. Malik uji Palui nih. Nggih. Jadi bini malikin nas ya. Jadi Palui kita lagi belago menyahuti. Tahu ya udah aja malikin nas ujar nih. Nah itu nah jadi batal tuh tertawaannya. Nah artinya kalau umpamanya jadi imam tuh kada siap, kada usah memaksakan diri. Oke. Artinya harus dikasih ilmunya awan kapi ya. Aku man kapi jadi imam pertama desa Manggah juga kok. Nggih. Mahingal jurang. Buka puasa tuh nah hari ketiga kah? Nggih. Limbah rekaman di RRI. Jadi pian Pak Haji Anang aja. Setahun sekali barang pian jadi imam nang ta nyaman dadangaran nah aja. Artinya nang moratal aja. Umawan aku nanti khawatir tuan kalau pindah kan lewat Fatihah kamadihin. Nggih. Mah ngalih banar jauh ini. Karena besair pian lah. Besair kan. Kada mayat lagi. Ada mayat lagi besair ini. Oma aku begamat membaca. Sampai sekarang ini ada saksinya mana aku ditinggalkan orang sembahyang. Nggih, saking kelawasan ka apa Pak Haji? Ada saking ingin mengatakan kamadihin. Nggih. Padahal aku sudah bujur-bujur jadi imam. Nggih. Jadilah kan Bismillahirrahmanirrahim bagus saja. Kan kalau sedikit tuh Bismillahirrahmanirrahim. Nah baik benar. Nah, lalu kawan kita nih rupanya di pikirannya ini kita nih bemadihin. Iya tuh nggak ikungan hilang. Wakwalot dolin kan suaranya lagi. Salam aku kenapa? Aku sarane be ke mama agar papa jangan nang sarane. Kenapa? Aku keingetan pian madihin jar. Bah, oh iya om nengenehan. Nah jadi wane kunci Inggris ini bahaya juga bang sebujurnya lah. Punya kada peringatan. Karena jangankan pian, ulun aja walaupun sudah 18 tahun di RRI, karena sudah kada di Pro 1 lagi, kadang kalau siaran sahur di Pro 1 tuh masih terseleo kayak gitu nah. Tersambat lah. Tersambat dang sanak perampat tinggi. Makanya ulun lah mau maaf nah lah lawan pendengar RRI kada lagi menyambat Pro 1 Pro 2 3 4 saudara Pak pendengar RRI juga. Bujur. Kalau pinat sambat. Nah, karena apa bang lah waktu wadahnya Jepang, kabinnya aja toh. Bujur. Tapi orang hafal juga wah nang saran ini di Pro 4. Nah, jadi ulun menyambat
sahabat RRI aja Inge. supaya jangan jurang bahasa tuh diskriminatif lah. Bujur. Nah supaya rumah besarnya aja toh RRI kan. Nah jadi kita kembali ke tarawih tadi. Ini ulun jelaskan jomang sedikit lawan para makmum nang katujuh bahancap-hancap. Ujar ulun kita bilangnya kada sempurna gerakan kita etidal tuh nah. Ulun khawatir juga ibadah kita tuh nanti mohon maaf kada sempurna. Nah, jadi ibadah itu murotal tuh kan ada aturan yang bagus. Supaya bacaan kita tuh bisa didengarkan orang. Kemudian tajwidnya terpenuhi, kadang nang sekahandak solong atau menggas kan. Iya, nang membaca ada kawan belum kisah lah. Waneh. Membaca nang wailul likulli humazatil lumazah tuh nah. Allazi tat kan allazi tattali'u 'alal afidah. Cuma kan nanya nang mahancap allazi tatat. Itu pernah kejadian itu. Lalu kayak orang gagap lah. Gagap. Jadi kita kada kawah harus dilancari, diulangi karena Al-Qur'an ini kan kalam suci. Jangan kita membaca tuh model kayak melaguakan biasa. Dia bukan lagu-lagu lah, tapi dia adalah kalam Tuhan. Makanya cara membacanya pun ada aturannya. Cuma ngaran selera jamaah wane hendak lakas. Tapi jangan juga pang terlalu lambat lah. Jadi ambil ya khairul umur awsatuha. Artinya sebaik-baik urusan tuh kita ambil jalan tengah supaya ibadah kita bagus, lagunya bagus, gerakannya awan kada lelah juga. Bilanya lelah mana waneh kerasaan manggahnya. Nah kembali kita ke sasi Palu tadi. Palu ini karena kasasangitan umpat bajamaah lalu hendak mewaniakan diri karena bini juga kan jadi makmumnya. Cuma bini ini pindah ragu sudah. Bujur juga ke abang nih kata dengar pang jadi anunya. Palu ini hebat juga waneh. Hebat apa? Hebatnya tuh nang kayak ini bilanya jadi imamnya juhur asar aja. Jadi kita ketahuan orang. Oh karena kada bersuara. Ada bersuara, suara aja gamat kan. Nah, kalau imam maghrib bisa lawan subuh belagu tuh ketahuan orang. Nah, jadi dang sanak perempat bagusnya jadi imam tuh pertama tahu dulu syarat non rukun. Kedua bacaannya memenuhi hukum tajwid. Jangan nang asal baca aja. Enggak tahu alif lam mim alama aja dibaca. Kemudian membaca ya nang kuliah lu kapiron tebulik-bulik. Menyahuti di belakang laku makan. Ya nang lakum din hukum waliyadin. Nah jadi ulun kenapa mengangkat tema-tema ini banyak bang di RRI ini tahun ini memang agak baru ulun judul-judulnya. Ada bubur sabila ulun angkat pernah diangkat tuh. Bujur. Nah kemudian bubur kuin Masjid Sultan Suryansah. Oh berarti ada khasnya juga Haji lah. Khasnya Nah bubur kuin. Nah khasnya ulun cobai memang ada beda rasa lah. Nah kemudian tradisi betanglongan kan angkat juga tuh. Betanglong itu artinya berdamaran. Nah itu jarang juga sudah mencongol wihene. Jadi kita di Pro 4 ini sebagai suara budaya Banjar. Sair nang bahari tetap pun angkat. Ulun terpikir juga pang lah di mana aja ulun meneliti sairnya. Oh sekalinya madihin itu hendaknya babulik dahulu ke awal pemulaan tuh nah. Itu sairnya lalu ada. Nah dapat ulun mencari iwannya. Nah disitulah ternyata madihin ini gabungan. Ada madihin, ya ada madahnya lah. Ada sairnya, ada kisahnya. Nah ini sejarahnya lu ngarani madihin sair bakisah. Nah, jadi bilanya urut untung pemadihin tuh biasanya lu sair dulu. Nah jadinya kita istirahat dulu setemat. Ayo kita minum dulu. Minum Pina batok sudah. Batok aja dan sana kayak kami hendak menghadirkan ada satu jejak cahaya Jamaluddin Al-Banjari. Dan sanak pendengar khazanah Islam yang dirahmati Allah. Di bulan Ramadan yang hening dan penuh rahmat ini, mari kita menapaki kembali jejak seorang ulama besar Banua,
seorang mufti yang hidupnya bersahaja, namun pengaruhnya menjangkau lintas generasi. Beliau adalah Jamaluddin Al-Banjari, yang masyhur dikenal dengan sebutan Datu Surgi Mufti. Beliau lahir pada tahun 1817 Masehi, bertepatan dengan 1238 Hijriah, di desa Dalam Pagar, Martapura Timur. Dari rahim keluarga ulama dan bangsawan Kesultanan Banjar, mengalir darah keilmuan dan ketakwaan. Beliau adalah cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pelita besar ilmu Islam di tanah Banjar. Dang sanak, sejak usia muda, Syekh Jamaluddin memilih jalan sunyi para pencari ilmu. 40 tahun lamanya beliau bermukim di tanah suci Mekah. Di sana, siang dan malamnya diisi dengan belajar, beribadah, dan mengabdi kepada ilmu. Dari para ulama besar, beliau menimba hikmah dan keteguhan iman, hingga ilmunya matang bukan hanya di akal, tetapi juga di hati. Sekembalinya ke tanah Banjar, beliau dihadapkan pada dua jalan, mengangkat senjata bersama Pangeran Antasari melawan penjajahan, atau mengangkat pena dan lisan untuk membina umat. Dengan kebijaksanaan seorang alim, beliau memilih jalan dakwah. Maka pada tahun 1898, beliau diangkat sebagai mufti Banjarmasin dan sekitarnya, menjadi rujukan tertinggi urusan syariat di tengah masyarakat. Dan sanak pendengar yang berbahagia, sebagai mufti, tugas beliau bukanlah ringan. Menentukan hukum, mengawasi pengadilan syariah, menetapkan awal dan akhir Ramadan melalui ilmu falak, hingga memberi tuntunan kehidupan sehari-hari kepada umat. Namun meski menyandang jabatan besar di masa Hindia Belanda, hidup beliau tetap sederhana. Rumahnya terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Pengajian baduduk pun digelar. Ilmu disampaikan dengan duduk bersila, penuh adab dan ketenangan. Ada satu kisah yang terus dikenang hingga kini. Datu Surgi Mufti pernah berkata, "Di mana ada air, di situ ada ikan." Ketika ucapan itu diuji oleh petinggi Belanda, beliau membelah buah kelapa di hadapan mereka. Dengan izin Allah, seekor ikan tampak di dalamnya. Bukan untuk pamer karomah, tetapi sebagai pelajaran bahwa keyakinan kepada Allah melampaui logika manusia. Dari sanalah gelar Surgi Mufti melekat. Surgi bermakna suci, dan Mufti adalah pemimpin hukum. Sebuah gelar yang lahir bukan dari kekuasaan, melainkan dari kesucian hati dan ketekunan ibadah. Dan sanak, Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat pada Sabtu 8 Muharram 1348 Hijriah, bertepatan dengan 16 Juni 1929 menjelang waktu asar. Beliau dimakamkan di depan rumahnya di Kampung Surgi Mufti, Banjarmasin. Hingga hari ini, makam beliau tak pernah sepi dari peziarah. Doa-doa dipanjatkan, air mata dititipkan, dan keteladanan terus dihidupkan. Dan sanak khazanah Islam yang dirahmati Allah, Datu Surgi Mufti mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan bukan terletak pada panjangnya usia, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Bahwa ulama sejati adalah mereka yang ilmunya meneduhkan, akhlaknya menghidupkan, dan doanya menguatkan umat. Semoga Ramadan ini menjadikan kita hamba yang mencintai ilmu, menghormati ulama, dan menapaki jalan Islam dengan adab serta ketawaduan. Mengawani dang sanak saban hari, matan baisukan sampai ke malam. Pro 4 RRI Banjarmasin 87,7 FM 105,9 FM. Masih di Suara Budaya Banjar, ragam budaya madihin syair bakisah dan sanak Pro 4. Silahkan yang ingin bergabung, mungkin Abah Sofyan atau siapapun juga di 0895 3405 09539 dan di 0511 3252 602. Untuk malam hari ini kami akan masih melanjutkan lagi nih topik pembahasan kita seputar Palui
imam tarawih. Tapi kayak Pak Haji, kalau pian melihat Pak Haji bahwa ada beberapa orang yang memang sengaja memang apa sih namanya tuh mengulah tarawih kilat kayak itu nagisan kekanakan, karena kekanakan kan ketujuh yang cepat-cepat, kada ketujuh yang terlalu lawas kayak itu nah Pak Haji. Makrojul hurufnya kada dapat apa segala kayak gitu nah. Sebenarnya orang yang melakukan itu lah, jadi bagi panitia masjid atau langgar atau musola selektif aja. Karena sudah kebiasaan laju itu dianggap baik, sesuatu yang kada baik itu kalau sudah menjadi kebiasaan lalu dianggap itu artinya itu nang pas. Nah, laju itu sebenarnya relatif, ada aturan tajwid dan pemenuhan makharijul huruf. Nah, jadi supaya ya ambil jalan tengah tadi supaya jangan terlalu laju. Yang jelas gerakannya jangan sampai kadang memenuhi syarat tumak ninah. Tumak ninah itu kan ada jeda kita. Karena yang ulun khawatirkan kayak ini kena ada hadis Nabi lah, ulun kada mengukur pengkualitasnya tuh. Kalau artinya kayak ini, berapa banyak orang nang sembahyang kada ada apa nang didapatnya kecuali uyuh ron lapah. Nah, artinya apa? Bukan ulun menyalahkan nang laju tadi. Kalau laju itu terpenuhi syarat namanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bagus ya. Banyak Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Dia adalah kalamullah. Kita berpandai lawan Tuhan kan bahasanya dengan santun. Ini kalau kita analogikan, artinya bacaan Fatihah itu bagus, Al-Quran bagus. Dan apabila itu bagus, warna kira-kira orang terbawa juga dengan irama Al-Quran yang artinya menyentuh hati. Walaupun kadang-kadang kada tahu juga makna isinya. Tapi kalau dibaca dengan murattal, dan ulun lihat kada jauh berbeda juga, paling bedanya 10 menitan lah. Tapi ada juga yang mendengar tuh sampai nang 15 menit untung aja bila juga itu lajunya. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan edukasi? Ini tugas daripada ya mohon maaf para ahli Al-Quran, nah kemudian para imam, juga majelis ulama pada umumnya. Kalau bisa diadakan sosialisasi lah, standar yang bagus. Memang kada ada standar harus sekian menit, kada ada. Cuma artinya beribadah itu jangan kesannya kita tergesa-gesa. Lalu kada bagus kan dilihat. Nah, ini harapan ulun. Makanya seorang pengelola takmir atau masjid kalau bisa selektif lah dalam menunjuk seorang imam tadi. Amun gesan kekanakan mungkin kada apa-apa loh lah. Maksudnya tuh supayanya semangat memulai mencoba tarawih dulu kayak itu loh. Tapi kan ada juga nang orang tuh hanya 4 jam padahal itu sudah tahu terlalu cepat, dan ini kan bisa disambat mengakali Tuhan loh Pak Haji. Memang kalau istilah mengakali Tuhan tuh kita terlalu panglah. Cuman yang jelas itu ritual itu jangan seperti itu. Nah, jadi sedang aja lah ulun itu paling cepat tuh 45 menit mana. Itu daun witir tuh. Surahnya umpamanya dari Al-Hakumut sampai ke Tabat Yada. Kemudian ditutup dengan witir sabihis biasanya. Kemudian rakaat keduanya Qul huwallahu, Qul binas, dan Qul a'udzubil falaq. Nah, itu artinya kekanakan ulun lihat mereka membulikannya Bang kalau ulun baca situ lah. Nah, artinya tergantung kita juga. Kemudian bisa juga Bang lah di kan ada yang memadahkan tuh yang cepat itu di lingkungan pondok. Nah, tapi karena dipiralkan, nah lalu menjadi sebuah polemik. Nah, jadi jangan sampai kayak itu. Jadi ibadah itu sebenarnya yang jelas kita dudukkan pada porsinya bahwa itu adalah ibadah itu tujuannya kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita beribadah ya mohon maaf tidak tergesa-gesa, cepat, nah itu juga kurang bagus lah secara etikanya. Jadi ibadah itu kita meresapi, menghayati, dan apa kandungan dari yang dibaca oleh imam itu bisa kita amalkan dalam kehidupan. Memang tarawih ini dulu warnanya aku sempat juga 1 juz tuh warnanya di Sabilal Bahri. Di Sabilal. Zaman almarhum mungkin kan halus kah atau belum lahir kah.
Kiai Haji Tarmizi Abbas. Sini setiap malam itu malam pertama satu juz. Dari Lamim sampai saya kulus. Saya kulus sampai lagi ke juz 2. Jadi sampai 30 juz. Ulun dulu pernah umpat yang 1 juz itu di Masjid Jami Sungai Jingah. Nah, dulu sempat Sungai Jingah. Waktu ada Abah Haji masih hidup. Oh, Abah Guru Juhdi lah. Abah Guru Juhdi. Nah, memang ibadah tuh sebenarnya kalau kita ada penghayatan, ada kenikmatan rohani, karena dia santapan rohani jo itu. Jadi kalau kita beribadah, mohon maaf, kayak disasah apa jurang bahari itu laju-laju, itu kurang memahami intisari dari ibadah itu. Memang berat Bang, mana kalau sudah menjadi indikator. Iya. Aku jar. Pas kalau masjid sini kisahnya, ke sini jadi imam sini. Lambat panas sini aku pindah aja ke masjid sebelah situ aja. Sekalinya mana sidin Bang jadi imam. Anak mencari nang lakas nih. Nah, sidin jadi imam. Nah, jadi mohon maaf panitia masjid takmir, makanya kemarin tuh perlu juga kita peningkatan wawasan kayak apa sih idealnya menjadi imam tarawih yang baik dan benar. Ini perlu juga kita adakan evaluasi. Karena bilanya dilihatakan mana dia sangkaning itu yang terbaik. Nah, itu yang kita jaga. Jadi ibadah itu cepat itu belum tentu baik. Lambat itu pun juga kurang bagus juga ya kan? Nah, kita ambil jalan tengah tadi. Tapi ini satu cerita ulun kada hendak memburukakan orangnya kada sih, cuman ini cuman gambaran aja bahwa ini pernah ulun rasakan bahwa ini kawan serongan Pak Haji. Jadi lulusan pesantren. Tahu di agama dan tahu di mana yang bujur dan salah kayak itu nah. Setiap kali orang yang membaca dikoreksinya terus kayak, "Bah, gitu bacanya ini kada luput lah apa segala" kayak gitu nah. Bisa mengoreksi orang padahal diri sendiri aja yang ulun pernah jadi makmum jadi imam sholat tarawih atau sholat biasa atau memimpin acara tahlil atau apapun banyak salahnya Pak Haji. Tapi apakah julun orang di kampung nih kada wani menagur karena inya donatur kah? Lalu donatur kada boleh diatur kayak itu nah, atau apakah julun kayak itu? Ini kan kalau dibiarkan Pak Haji jadinya kan mohon maaf kayak ini sudah tahu salah dan kalau bacaannya luput jadi dosa apa segala, tapi sekampungan membiarkan kayak apa nih Pak Haji? Nah jadi itu pernah terjadi pengalaman aku. Aku jadi ketua musola lah waktu itu. Bendaharanya tuh orang nggak mampu, tapi ini hendak juga menjadi imam. Dari segi bacaan memang banyak sifatul huruf, makharijul huruf yang belum terpenuhi. Kemudian ada tajwidnya juga. Kemudian dia bisa menilai. Yang artinya punya power, kadang-kadang kan model kayak dianggap sebagai tuan guru juga kan. Lalu memberikan masukan, tapi halus. Ketika inya datang ke masjid atau musola, ulun langsung jadi imam. Ulun contohkan karena ulun belajar ini kemampuan ulun, walaupun kada sempurna juga. Nah akhirnya wanenya menyadari baguslah pasaranilah japian bacaan belajar kah. Kita bagaimanapun hebatnya Jun, jangan merasa harat kita. Jadi kita harus pelajari. Kayak pian tuh najong bagus. Cuma ada beberapa titik yang harus kita. Nah, alhamdulillah orang begamatan kita adakan apa ngarannya kalau bahasa Al-Qur'an itu tahsin. Tahsin itu perbaikan. Memperbaiki di mana titik-titik seorang imam yang ditugaskan menjadi imam baik di imam rawatib, sholat imam waktu atau imam tarawih itu harus. Dan imam ini mental harus kuat Bila mental kada kuat bisa tersulit bacaan tuh. Bisa hafalannya kahulu kahilir atau kadingat rakaatnya. Kasihkan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini sebagai seorang ini perlunya tadi Jolon kita rapat dengan bagian takmir ibadah bahwa dalam menunjuk seorang imam dia harus menguasai tentang fikihnya lah, fikih ibadahnya. Kemudian kalau terkait dengan masalah makharijul huruf atau bacaan tentunya harus menguasai hukum-hukum.
Nah kayak pacaranya kita menagurnya, kita yang tampil. Nggih. Ya ada juga pang lah nang pengarasan mana. Nggih dan Dipadahi sudah bujur bimat. tarus tadi. Masainya tuh pang. Masainya Makanya tuh, Pang. menyalahkan orang nang bujur. Nggih. Nah ini nah ini penyakit juga. Nah lah. itu yang merasakan Pak Haji ya. Jadi Iya. Ica mengeluh lawan dulu menyambat orang. Itu jawab bacaannya ini dalam hati ulun. Nyawa bacaan kada beres dulu nih. Nah kadang-kadang itu kada mau muhasabah diri. Kalau ulun aja ketujuh wani ditagur orang tuh. Oke. Aja nang jepian ini. Alhamdulillah jadi terima kasih karena ulun perbaiki. Nah jadi kita inklusif lah. Nggih. Jangan eksklusif, dia merasa diri hebatnya. Nah, kayak paloinya bujurnya imam tapi nya don bininya aja. Nggih. Karena maunya membawa jamaah lain itu pun menyambat imin Tuhan kan. Nah, ini Ya. artinya apa? Artinya kalau kita memang kada mampu, kita harus belajar dulu. Nah, kalau dulu mana selektif pun Nggih. Kalau kada menguasai kada mau. Tapi kan di kampung tuh kadang-kadangnya asal bermodal wani juga Nggih. belajar wani bisa membaca hafalan ada juga kayak orang karena tahu nang dibacanya tuh apa gerabak bihi lah banyak nang tumbus bacaan. Nah ini juga harus kita rangko jangan kita biarkan. Nggih. Nah di sini seorang pemimpin dalam ini takmir masjid harus bisa mengadakan yang namanya pelatihan. Makanya tuh lu bingung yang salah nih masyarakatnya dasar kada paham juga kah lawan bacaan atau kadua nih menagur bujur kan juga nih. Jadi ulun ada program yang terbaru hanya nih dari Kementerian sampai Kementerian Agama. Nggih. Itu ada mengirim imam-imam yang ahli Al-Quran ke daerah pedalaman. Nggih. Suku daerah terasing. Daerah terasing nggih. Nah, itu artinya apa? Dalam rangka membiasakan. Kayak inilah jadi imam. Kalau kada dibimbing wananya asal mau model wani aja. Baik jo aku aja imam aja, yang lain kakun aja. Nah, kalimat itu harus kita sertai dengan pendidikan, edukasi. Ya amuninya masih alhamdulillah waninya ada juga nang karas hati. Ya. Mbah kita gue sekali kan turunan lagi nya. Bahasanya terlalu menggaduhi benar nak ujar. Nah, jadi kita dalam menyikapi ini harus artinya ikhtiar dahulu. Supaya nanti para imam kita masjid didengar itu bagus wanya dalam menyampaikan bacaan-bacaan Al-Quran. Bujur. Itu Jadi, panglah cara-cara kita. Makmumnya gin tenang lawan khusyuk juga mendengarkan bacaan. Jangan sampai makmumnya sakit telinga mendengar. Gedaguyan. Tinggi. Nah, jadi pada dang sanak perompat, sahabat sabarataan. Artinya kita membaca cerita si Palu ini tahu dirinya bahwa ini kada mampu menjadi imam pada orang banyaknya di rumah keluarga aja. Kalau keluarga kan tanggungan cuma sekong berdua. Bujur. Kalau kita sama sigitan Wan, kita mempertanggungjawabkan mana kada gampang. Bujur. Jadi makanya orang betunjulan ikamnya jadi imam jangan ada yang maunya ini kada ditunjul berdulu dah naik maju ke muka. Ada jawabannya yang tanda kalah tadi. Kada disuruh orangnya berdulu sudah. Nah, makanya ada itu jawaban itu. Amun orang berilmu kan disuruh betunjulan aja ikamnya. Kayak kada mau menampilkan ilmu tadi lah. Iya. Ini kada inya ditunjul orang kada berdulu maju. Jadi itu pengalaman kita dulu mulai dari remaja masjid sampai jadi ulun tuh betiti jawabannya jadi Bilal dulu. Sudah Bilal bagus jadi ketua remaja masjid. Ketua remaja masjid bagus, ulun jadi sekretaris umum masjid. Nah, sampai ulun jadi ketua umum ini. Jadi dari 2 buah masjid ulun pegang. Masjid Jami Al-Mukarramah di Queen Utara dan Masjid Sultan Suriansah. Itu pun ulun kadang memutuskan sendiri. Ulun kiau, dudukan dan kemudian imam-imamnya tadi wana ulun edukasi. Pianlah menjadi imam, jangan menuruti selera jemaah. Tapi usahakan pian jadi imam itu ya ambillah pian jangan terlalu lambat, juga jangan bahancap-hancap. Piannya bisa mengatur iramanya. Alhamdulillah waneh masih. Nah, jadi seorang ketua umum itu perlu memberikan edukasi. Di kiau duduk bersama. Jadi imam yang baik itu seperti apa? Nang ahli tajwid kita kiau, nang ahli lagu kita kiau, yang artinya ahli seni baca Al-Qur'an kita kiau. Lalu kita kada salah lagi waneh. Nah, itu maksud ulun. Tapi Pak Haji sedikit dulu sebelum kita hendak bermadihin. Ya. Ulun hendak bertakun apakah dari Kemenak sendiri ini adakah Pak Haji kayak berkeliling memantau ke masjid-masjid musola kayak itu untuk
memantau ini bacaannya sudah bujur kah nang jadi imam, terus atau ada pelatihan kah tiap kelurahan atau RT gitu nah untuk dibimbing lagi gitu nah. Tahun kemarin kita alhamdulillah ulun pada waktu jadi, bukan tahun kemarin ya, 2 tahun yang telah silam. Ulun dilantik itu tepat 27 Ramadan dulu, 1446 Hijriah. Itu jadi kepala seksi haji setelah ulun pindah dari Bimas. Nah, waktu di Bimas itu kita kedatangan 2 ahli seni baca Al-Qur'an dari Mesir. Kita diajarkan mereka cara membaca. Di tahsin. Walaupun skalanya sangat singkat, tapi sangat memberikan makna. Nah, kemudian ulun pernah juga mengadakan tahsin di Masjid Sultan Suriansah. Tahsin muadzin dan tahsin imam. Nah, jadi azan pun anu-anu kalau dilihat akan sekehendak kayaknya tuh, Bang. Nah, kemudian di tahun yang sama 2024 di awal kami ada kerjasama dengan lembaga yayasan. Ngarannya Ulun sambat juga Lajis Assalam waktu itu. Jadi mereka membiayai, membantu, silakan Pak Sarani panggil imam masjid sekota Banjarmasin. Panggil waktu itu jumlah masjid kita 224. Ini bertambah aja sampai 230-an lebih. Nah, ulun kiawe imamnya tetapnya dulu. Kemudian ulun panggil ahli Al-Qur'an dari Jakarta, orang Banua juga. Kiai Haji Jamaluddin waktu itu. Ulun kiau juga yang kode internasional. Ulun kiau juga. Jadi kami berikan honor yang mengajar, dan mohon maaf para pesertanya juga diberikan honor. Dan alhamdulillah mudah-mudahan mereka menerapkan. Sehingga upaya dari lembaga itu sudah maksimal. Jangan dibiarkan tadi Julon. Azan sama ulun mendengarkan azan umat. Bahasa pian tuan kahapia, telinga kan nyaman mendengar. Nah, lalu pulang sekahandak bacaan. Mereka pun kadang menghendaki bacaan itu baik. Karena ini akan belajar juga. Jadi kita tugas yang di bidangnya itu harus. Nah, ini juga masukan juga nih karena ulun sudah pindah lah. Kadang lagi diadakan nih mana? Inisiatif dari seksi yang membidangi membawahi itu. Nah, karena apa yang berat itu dulu seksi Bimas Islam. Kalau haji kan cuma satu ranah haji aja. Tapi kalau Bimas itu LSM, masalah kuburan, masalah ya mohon maaf fatwa itu harus bujur-bujur menguasai. Termasuk juga keabsahan dalam menjadi seorang imam. Nah, ini harapan kita. Jadi pada dengan sanak perompat melalui saluran ini, selain kisah imam tarawih, imam ini juga harus memenuhi syarat dan bacaan Al-Qur'annya bisa dipertanggungjawabkan. Amin ya Allah. Nah, itu harapan kita. Jadi kita kada ada juga menyalahkan yang laju tadi Wanai. Nah, sidin biar aja dulu karena kita begamatan memadahi sidin. Lalu karena ada juga manusia ini meritagur ini kesencungulan lagi. Bujur. Udah kayak sakit hati itu nah. Malah tua. Ada kita kada, kita kan memadahi pian bagus sedang pumpian. Jadi karena kita kita tingkatkan lagi kualitasnya supaya pian nyaman jadi imam dan mendengar juga nyaman, syarat dan rukunnya terpenuhi, dan secara spiritual ibadah itu menjadi nikmat ruhani kita. Amin ya Allah. Inilah. Nah, ini apa kita pemadihin kah? Kita pemadihin. Nah, ya. Kaloi manyalam
banyala maluncat ka pape dibawa palatar diampar Assalamualaikum, salam nang pertama. Awan hadirin hadirat semuanya, selamat bertemu, selamat berjumpa. Suara budaya Banjar malam ini mengudara, mengangkat kisah atau mengangkat tema. Tokoh Palui jadi imam tarawih di bulan mulia. Awalnya Palui ke masjid seorang haja, imbah bulik limbui paluh ke kepala. Ujar Palui, aku jadi imam tapi di rumah aja. Rumah aja imbah itu Palui buli ke rumah, karena imbah Paluh pinna limbui pula. Ujar Palui, aku bahujung lapah, baik jadi imam di rumah ma ampar sajadah. Ujar Palui, aku belajar pasaha, lawan guru hidup tiap hari di rumah. Karena kada ahli Palui nyaring menyambat sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdan. Bininya menyahuti sudah, sekali sumbahyangnya bahasa sambatan kuitan nang jadi arwah. Harapan kita imam tarawih di muka, diperbaiki pasah bacaannya. Amun kalajuan ditelah pikir ibadahnya, supaya ibadah kita jadi sempurna. Walaupun sunnah anjuran baginda, tapi tarawih ini sangat istimewa, hanya berada ini di bulan puasa. Karena waktu sudah kada maizinnakan, sadang bemandak ulun sadang batahan. Dari urayan sair madihin ulun sampaikan, umpama ada kita dikoreksi kawan, jangan tasinggung ke masjid kada sing turunan. Berarti ibadahnya perlu dibertanyakan, hanya kepada manusia, tujuan bukan kepada Tuhan. Nang kedua jua harus diingati, bahwa ibadah jangan sakahandak hati. Ada aturan ulama fikih ibadah memadahi,
supaya sempurna ibadah kita lawan ilahi. Mudah-mudahan ini menyadari, saling mengingatkan, nasihat menasehati. Insya Allah berkah kita dalam hidup ini. Awan bersatu langsung berhenti. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.